Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 1905253. Saya akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya buat, yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa saya mengajukan bisnis tersebut. Baik, pada awalnya saya mengajukan bisnis plan ini karena melihat suatu potensi yang sedang berada di dalam masyarakat begitu. Lalu di sini saya sudah membuat aspek positif dan aspek negatif. Lalu yang pertama, aspek positif dari bisnis yang saya buat ini yaitu sebelumnya bisnis plan yang saya buat ini bernama Kawarizm Store, yang mana Kawarizm Store ini merupakan toko online atau toko online bla 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 bla. Ya, itu terdekat ya. Dah, bla bla bla. So, aspek positif yang pertama yaitu toko online yang menjual aksesoris dan pakaian muslim dengan sistem penjualan dropship atau reseller, dropship dan reseller maksudnya. Yang kedua, menargetkan kepada pembeli kelas bawah dan kelas menengah. Lalu yang ketiga, ada aspek positif yang yaitu tersedianya gratis ongkir via Shopee dan Tokopedia. Jadi bisa gratis ongkir melewati marketplace dari dua tersebut. Itu yang selanjutnya, tersedia berbagai macam baju muslim yang kekinian. Jadi baju muslim yang dijual di toko ini terdekat. Jadi tersedia berbagai macam baju muslim yang kekinian. Maksudnya yang kekinian itu mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Lalu yang terakhir, menjual di berbagai macam platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian ada aspek negatif dari bisnis plan yang saya sudah rancang. Yang pertama, terlalu banyak pesaing di media sosial atau di internet khususnya, karena sudah banyak sekali toko-toko yang serupa seperti bisnis plan yang saya rencanakan gitu, atau bisnis plan yang sudah saya buat ini. Lalu yang kedua, bisnis plan aspek negatifnya yaitu hanya mengandalkan barang atau produk orang lain yang sudah ada di marketplace yang sama. Maksudnya di sini saya mengambil barang dari marketplace yang sama, lalu saya menjual kembali di marketplace yang sama juga gitu. Lalu kurang percaya diri dengan banyaknya pesaing. Memang banyaknya pesaing membuat keadaan saya untuk mengajukan bisnis ini menjadi kurang pede atau percaya diri seperti itu. Lalu target konsumen yang masih kurang jelas. Jadi di sini memang ada kendala, ada aspek negatif yang perlu dibenahi dari target, yaitu kurang jelas gitu. Lalu yang terakhir, memiliki sedikit informasi dan data tentang pola perilaku konsumen dan perkembangan pasar. Singkatnya, di sini masih mengalami ketidakjelasan dari perkembangan pasar atau segmentasi pasarnya itu masih kurang jelas seperti itu. Selain itu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Analisa SWOT kita tahu sendiri merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu merupakan kekuatan, weakness itu merupakan kelemahan, opportunity merupakan peluang, dan threat merupakan ancaman. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari kondisi internal, yaitu strength atau kekuatan dari bisnis plan yang saya buat ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang dari kekuatan terlebih dahulu. Dari bisnis plan yang saya buat mempunyai
kekuatan, yaitu yang pertama, produk yang dimiliki oleh saya mempunyai bahan yang premium yang cocok dipakai untuk iklim tropis khususnya di Indonesia seperti itu. Lalu yang kedua, produk saya menjangkau di berbagai media sosial atau bisa dibilang menjangkau banyak tempat seperti website, marketplace, media sosial. Lalu yang ketiga, ada hal unik dari produk saya, yaitu terletak pada proses pemasaran dengan mencari apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Lalu yang ketiga, bisnis saya memiliki cukup banyak sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti mencari data dan mengumpulkan data dari perilaku konsumen. Lalu yang terakhir, strategi bisnis yang akan saya lakukan yaitu dengan cara memperluas atau memperbanyak relasi jaringan seperti itu. Baik, untuk threat atau ancaman yang terakhir, tantangan yang terakhir bagi ide dari bisnis saya, yaitu merupakan manajemen keuangan yang masih buruk yang mengancam anggaran bisnis saya. Nah, ini mungkin tantangan atau ancaman baru untuk saya, merupakan yang Jadi untuk threat atau tantangan yang terakhir merupakan manajemen keuangan yang masih sangat buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuadran dari ide bisnis saya. Dari jumlah strength itu 5, atau poin dari strength itu 5, jumlah weakness-nya 4. Jadi selisih antara strength dan weakness merupakan adalah satu itu maksudnya. Lalu ada jumlah opportunity, jumlah peluangnya 4 poin. Jumlah T-nya atau threat atau tantangannya 4 poin. Jadi selisih dari kedua tersebut merupakan 0. Dari perhitungan di atas, ide bisnis saya berada di kuadran pertama. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah di pertama. Baik, saya akan langsung ke analisa pesaing. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu bisnis saya, apa itu ide bisnis saya maksudnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti nama, logo atau filosofi dan filosofi dari logo saya. Kawarism Store adalah sebuah toko online atau online store yang menjual pakaian muslim yang dengan sistem dropship dan reseller. Jadi toko online ini menjual produk dari orang lain lalu menjual kembali seperti reseller ataupun dropship gitu. Produk yang dijual yaitu hanya mengandalkan supplier saja. Dan untuk produk-produknya seperti pakaian muslim seperti baju koko, lalu ada celana chino, ada juga perlengkapan atau alat-alat sholat seperti sarung, sejadah, dan mukena, dan lain sebagainya. Apa manfaat dari produk saya? Yaitu toko online yang menjual pakaian muslim dengan sistem dropship dan reseller. Manfaat produk dari bisnis saya yaitu orang-orang bisa mendapatkan pakaian muslim atau baju-baju muslim seperti itu, dan perlengkapan-perlengkapan sholat lainnya yang mana merupakan dari bahan-bahan unggulan dari tempat-tempat yang sekiranya bisa terjangkau dan harganya juga terjangkau seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya baju ya, terus juga pakaian-pakaian pasti menggunakan bahan dari tekstil gitu. Itu merupakan bahan baku yang digunakan.
dan keunikan dan keunggulan produk. Keunikan dan keunggulan produk dari Khawarizm Store adalah yang pertama, nama Khawarizm diambil dari ilmuwan Muslim yang merupakan teori tentang algoritma, yaitu Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim pada abad ke-8 kalau tidak salah ya, yang saat itu mengeluarkan tentang teori algoritma, aljabar, dan sebagainya. Lalu keunggulan dan keunikan selanjutnya yaitu dari pemasaran yang menggunakan desain yang unik dan bermakna. Setelah itu menjual di berbagai jejaring sosial seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada menentukan target konsumen. Menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Oh ya. Perlu kita ketahui bahwa segmentasi adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Nah, di sini untuk geografi ya. Nah, geografi ini kan berdasarkan negara, provinsi, kota, desa, atau dusun gitu maksudnya. Untuk geografi berada di Indonesia, target pemasarannya provinsinya Jawa Barat, kotanya Bandung, Bekasi, Jakarta. Terus daerah kecamatan atau desanya Cidadap di Bandung ya, Sukasari, Sadijadi, sementara di Bekasi ada di Rawalumbu, Mustikasari dan daerah sebagainya dan daerah sekitarnya maksudnya. Lalu ada Jakarta. Untuk Jakarta itu mencakup seluruh Jakarta karena kita kan menjualnya hanya di marketplace atau di online seperti itu ya. Jadi memungkinkan untuk menjangkau seluruh aspek wilayah di Indonesia seperti itu ya. Lalu untuk demografi ini berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, pendidikan, dan agamanya. Nah, untuk di sini saya mengelompokkan bahwa laki-laki atau perempuan, lalu 18 sampai 30 tahun, lalu pendapatannya 600.000 sampai 5 juta. Tingkat pendidikannya mulai dari SMP bisa, SMA bisa, sampai S2 seperti itu. Atau untuk seluruh kalangan juga bisa. Lalu untuk agama mungkin ini bisa untuk semua agama. Cuman saya lebih menekankan kepada satu agama, yaitu agama Islam. Karena kenapa? Di sini saya menjual pakaian muslim seperti itu. Lalu yang ketiga, psikografi. Ini saya mengurutkan berdasarkan kaya atau miskinnya, gaya hidupnya, nilai-nilai yang dianut, terus kepribadiannya. Di sini saya menjelaskan beberapa poin ya. Yaitu yang pertama, masyarakat dengan pendapatan menengah hingga atas. Lalu yang kedua, gaya hidup yang kasual atau sederhana. Lalu yang ketiga, memiliki nilai-nilai sosialis atau autentik ya, mengikuti budaya-budaya asal. Memiliki nilai simpati dan empati tinggi kepada sesama manusia. Seperti itu. Lalu memiliki kepribadian yang mudah bergaul, tidak memandang kelas atau kasta, rendah hati, loyalitas, sopan santun, jiwa kebersamaan dan toleransi keberagaman, dan menghormati perbedaan. Ini merupakan poin-poin yang saya cantumkan di psikografi ya, terutama karena saya memiliki selera tertentu untuk menargetkan calon konsumen saya seperti itu. Lalu yang kedua, targetingnya.
Oh ya, targeting. Jadi targeting ini sepertinya sesuatu yang lebih spesifik dari segmentasi pasar rupanya ya. Mungkin tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya ada beberapa yang berbeda. Seperti memilih calon konsumen yang ini lebih spesifik, sorry, maaf. Jadi geografi ya. Mungkin untuk wilayah Bandung dan Bekasi itu lebih spesifik. Cuman kalau demografi mungkin tidak berbeda dari sebelumnya. Jadi secara keseluruhan sama gitu. Dan juga psikografi. Untuk psikografi ini tidak jauh berbeda, masih sama untuk segmentasinya pasarnya. Lalu positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah bagaimana cara agar produk kita dapat diingat dengan mudah begitu dan selalu diingat oleh konsumen. Seperti contoh kalau positioning itu seperti perusahaan Aqua. Masyarakat di sekitar sudah menyebut Aqua sebagai hal yang lumrah gitu, hal yang setiap hari disebut itu. Misalnya kita ke warung, Pak ada Aqua nggak? Oh ada Aqua, mau yang botol atau yang gelas. Padahal yang kita sebut itu merupakan merek, tapi yang keluar merek lain gitu. Paham kan maksudnya? Jadi ketika kita menyebut Aqua, bayangan si penjual dan pembeli adalah air mineral, yang mana bisa saja produk lain yang dikeluarkan oleh penjual karena mungkin stok Aquanya sudah habis atau lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan positioning. Atau jika kita menyebut sistem operasi di komputer, apa di bayangan kita? Windows, Linux, atau Apple OS? Pasti yang lebih banyak digunakan adalah Windows, bukan begitu? Untuk contoh positioning mungkin seperti itu dulu ya. Saya akan menjelaskan positioning bagi saya sendiri untuk bisnis saya sendiri. Jadi saya di sini menempatkan sebuah positioning seperti pakaian muslim khusus yang sesuai dengan keperluan pelanggan ada di Khawarizm Store. Jadi semua pakaian muslim yang khusus ada di toko saya gitu. Lalu saya juga mempunyai tagline. Apa itu tagline? Ya jadi perusahaan itu pasti mengeluarkan sebuah tagline, yang mana tagline ini sangat penting begitu kan. Atau bahasa lain dari sebuah tagline itu adalah slogan. Sini akan menjelaskan tentang tagline dari produk atau bisnis saya ya. Ini dia. Baju muslim khusus cuma di Khawarizm Store. Gitu. Jadi cuma baju muslim yang sangat-sangat khusus itu ada di toko saya gitu. Saya akan menjelaskan apa keunggulan dari produk saya atau jasa saya gitu. Karena begini, untuk memastikan produk kita laku di pasaran, ya kita harus bisa menentukan keunggulan produk atau jasa yang kita tawarkan agar konsumen memiliki keinginan untuk membeli seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja produk atau jasa yang saya jual gitu kan. Saya menjual produk di sini sebelumnya ya, jadi saya tidak menjual jasa seperti itu. Saya menjual pakaian muslim seperti baju koko, gamis, celana sirwal begitu kan. Celana sirwal merupakan celana yang di atas mata kaki, begitu. Dan kebutuhan untuk ibadah yang lainnya. Kebutuhan untuk ibadah lainnya maksudnya apa di sini? Mungkin seperti sejadah, sarung, tasbih, terus juga peralatan untuk seperti peci juga termasuk ya. Kita juga menjual. Untuk mungkin seperti itu dulu. Lalu di sini adakah produk yang sama dengan produk saya, maksudnya begitu? Ada banyak sekali tentunya di marketplace atau di toko-toko online gitu ya. Banyak sekali di marketplace produk yang sama dengan saya, yaitu menjual merek maksudnya begini. Banyak sekali toko-toko di sana yang lebih
lebih nyambung dengan saya, dengan apa yang saya jual begitu. Jadi mereka justru sudah lebih unggul daripada saya, tetapi saya di sini menawarkan hal-hal yang menarik seperti itu. Sekiranya ada yang membedakan produk saya dengan yang lainnya, mungkin dari segi harga dan kualitas tentunya ya. Mungkin dari ide bisnis saya begitu, saya menggunakan bahan-bahan atau bahan tekstil yang sangat premium gitu istilahnya. Jadi nyaman itu untuk orang-orang di Indonesia seperti itu. Dan juga keunikan. Mungkin keunikan di sini dari segi promosi kali ya. Karena saya di sini mempunyai kelebihan dari segi desain. Mungkin saya kan orangnya dari basicnya desain gitu ya. Basicnya desain, video editing gitu. Mungkin saya akan mengunggulkan di bagian desain promosi ya gitu. Desain promosi. Nah, lalu ada rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunggulan produk dapat dilihat oleh konsumen? Mungkin saya akan lebih banyak promosi, rebranding jika memang sudah sulit sekali untuk melakukan closing, seperti itu. Dan juga memposting testimoni dari customer saya yang sudah membeli produk saya gitu. Lalu juga meningkatkan kepercayaan. Maksudnya meningkatkan kepercayaan di sini seperti tidak memutuskan relasi, tidak memutuskan komunikasi setelah produk saya dibeli oleh konsumen gitu. Jadi ketika produk saya dibeli oleh konsumen, saya tidak akan memutuskan komunikasinya begitu, tapi melanjutkan menanya seperti bagaimana produk saya dan apakah produknya sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Mungkin itu yang saya coba untuk bangun seperti itu ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang menghitung biaya marketing Khawarizm Store. Jadi untuk biaya marketing di sini komponennya ada yang pertama Instagram Ads, lalu yang kedua Facebook Ads yang mana harga totalnya merupakan 400.000. Bisa dilihat di sini. Lalu alat yang digunakan. Nah, di sini alat yang digunakan yaitu smartphone 2 sudah dimiliki dan biayanya 3 juta. Lalu laptop 1 sudah dimiliki, biayanya 5.400.000. Lalu ada motor. Nah, ini 1 unit sudah dimiliki seharga 8 juta. Lalu ada bubble wrap 1 roll sudah dimiliki seharga 125.000. Kardus 10 unit belum dimiliki seharga 100.000. Plastik dengan nama brand 3 pak belum dimiliki seharga 80.000. Lalu solatip 3 unit belum dimiliki seharga 20.000. Cutter 2 unit belum dimiliki seharga 20.000. Kertas 1 rim belum dimiliki 40.000. Jadi totalnya di sini 16.785.000. Biaya lain yang dibutuhkan. Nah, ini ada biaya jaga-jaga. Keperluannya itu untuk mendadak, biaya penambahan untuk marketing atau biaya produksi lainnya. Jadi biayanya 1 juta. Jadi total antara modal awal dan juga penambahan sebesar 17.785.000 rupiah. Nah, bagaimana alur aktivitas produksi dari bisnis saya? Jadi yang pertama itu saya mencari supplier untuk mendapatkan produk seperti baju, celana, dan aksesoris ibadah lainnya. Lalu yang kedua, melakukan pembelian produk untuk reseller dan melakukan perjanjian kerjasama dropshipping pada supplier. Lalu yang ketiga, mendesain banner produk yang akan dijual. Setelah itu melakukan copywriting konten. Dan setelah itu juga diupload ke media sosial dan ke marketplace. Lalu tahap yang keempat,
Di sini membuat promosi dengan tools marketing seperti Facebook Ads maksudnya, dan Instagram Ads, serta melakukan promosi ke WhatsApp group atau WhatsApp secara individu, atau bisa WhatsApp bisnis juga ya. Jadi tahap yang kelima ini, jika terdapat pesanan produk yang stok tersedia, maka langkah selanjutnya mengemas produk. Jika produk yang dipesan adalah produk dari dropship, maka langsung menghubungi supplier untuk langsung kirim ke alamat pembeli. Jadi ketika toko saya ready stock atau sedia barangnya, maka ketika ada konsumen yang membeli, maka saya akan langsung melakukan pengemasan, packing gitu. Lalu setelah itu, ketika barangnya tidak ada, maksudnya yang dipesan adalah barang dropship, maka saya langsung menghubungi supplier lalu melakukan pengemasan seperti itu. Tahap yang keenam ya, melakukan transaksi pembayaran baik itu ke konsumen, produsen, ataupun ke supplier. Melakukan teknik copywriting agar traffic penjualan meningkat. Menambahkan produk terbaru dengan cara yang sama seperti tahap-tahap yang sebelumnya dilakukan. Lalu yang kesembilan, membuat konten yang bermanfaat dan berhubungan dengan membuat konten yang bermanfaat dan berhubungan dengan keislaman, dan mengajak komunikasi dengan followers di media sosial Khawarizm Store. Lalu proses yang terakhir atau tahap penjualan, yaitu memperluas jaringan penjualan kemanapun dan seluas-luasnya agar produk saya makin dikenal di seluruh jagat raya. Biaya produksi yang dibutuhkan, nah ini biaya produksi dibagi dua, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini bahannya yang pertama baju muslim Fatih maksudnya. Lalu yang kedua celana chino pria. Yang baju muslim itu 15 pieces atau 15 unit. Yang mana merek atau nama toko suppliernya Cadas Clothing, seharga Rp1.500.000. Lalu celana chino pria, nama penjualnya 51 atau gudang celana, harganya Rp1.100.000. Totalnya Rp2.600.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung di sini satu orang, biaya per orangnya 20.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan 20.000. Nah, sini saya akan menjelaskan biaya produksi atau maksudnya biaya pendukung. Biaya pendukung ini ada kemasan, label, kantong plastik, terus bensin. Di sini bisa dilihat bahwa masing-masing terdapat jumlahnya dan harga totalnya Rp480.000. Ini yang HPP atau harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu ada 3, yang mana kita peroleh dari perhitungan yang di atas. Yang pertama, total biaya bahan baku langsung atau BBBL. Dan kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang ketiga, biaya pendukung. Kita bisa lihat di sini bahwa terdapat jumlahnya ya. Lalu ada jumlah produk yang dihasilkan 25 unit. Jadi HPP per unitnya merupakan Rp125.000. Keuntungan kotor atau omset dari produk yang saya jual. Harga jualnya Rp140.000, HPP per unitnya Rp125.000. Jadi keuntungan kotornya Rp15.000. Lalu ada perkiraan biaya operasional. Nah,
perkiraan biaya operasional ini ada biaya listrik, biaya promosi, gaji, bensin, pulsa internet. Yang mana kita bisa lihat jumlahnya masing-masing di sini, dan total biaya operasional per bulannya sama dengan Rp850.000. Lalu perhitungan untuk menutup biaya operasional. Perhitungan untuk menutup biaya operasional di sini merupakan Rp850.000 dibagi 15.000. 15.000 ini selisih antara harga jual dan HPP. Jadi sama dengan 57 unit. Nah, kita harus menjual 57 unit untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal. Nah, untuk menghitung biaya balik modal, dengan biaya modal yang sebesar 17.785.000, maka akan balik modal ketika menjual sebanyak 1.186 maksudnya. Jadi dengan profit 15.000 yang membagi 17.785.000, maka hasilnya 1.186 unit. Ini kita harus menjual sebanyak ini agar perhitungan modal kita tertutup. Perhitungan balik modal kita tertutup, ya betul. Lalu target produksi, target penjualan, dan target perkiraan laba kotor. Nah, di sini bisa dilihat ya, HPP per bungkusnya 125.000, harga jualnya 140.000, laba kotornya 15.000. Masing-masing laba kotornya 15.000. Nah, untuk 1 bulan pertama kita menargetkan 25 pieces per hari. Lalu dalam 1 bulan kita bisa menjual 750 pieces per bulan. Karena laba kotornya di sini jika diperhitungkan 11.250.000. Nah, untuk bulan kedua di sini kita menargetkan 30 pieces per hari. Lalu jika dikalikan dengan per bulannya menghasilkan 900 pieces. Lalu perkiraan laba kotornya dalam 1 bulan di sini 13.500.000 rupiah. Lalu yang terakhir kita menargetkan 35 pieces, yang mana dalam 1 bulan bisa menghasilkan 1050 pieces, dan perkiraan laba kotornya 15.000 kali 1050 pieces, yang mana hasilnya adalah 15.750.000 pieces, 750.000 rupiah. Jadi 15.750.000 rupiah. Jadi dalam 3 bulan sudah bisa menghasilkan 40.500.000 rupiah. Ketika sudah diketahui laba kotornya, maka laba bersihnya berapa? Nah, ini laba kotor dikurangi biaya operasional, maka akan menghasilkan laba bersih. Pada bulan Januari perkiraan laba kotornya 11.250.000 rupiah, dan dikurangi biaya operasionalnya 850.000 rupiah, maka akan menghasilkan 10.400.000 rupiah. Bulan Februari 12.650.000, dan Maret 14.900.000 rupiah. Dan inilah 3 bulan pertama ini bisa menghasilkan profit sekian atau laba bersih sekian. Lalu ada rancang usaha atau bisnis plan. Merancang usaha. Sini ada informasi dasar. Nama usahanya Khawalizm Store, jenis usahanya toko pakaian muslim. Deskripsinya, Khawalizm Store adalah toko online yang menjual pakaian muslim dengan sistem dropship dan reseller. Produk yang dijual hanya mengandalkan supplier saja. Toko online ini lebih menjual kepada
keperluan untuk ibadah bagi umat beragama Islam. Bukan Islam pun sebenarnya nggak apa-apa untuk membeli produk kita ya. Jadi fine-fine aja. Kita kan cuma menjual. Lalu di sini bagian produk. Baik, di sini ada produk usaha. Bagian ini berisi penjelasan mengenai produk usaha yang akan dijual, yaitu produk atau barang yang ditawarkan kepada konsumen, keunggulan, perbandingan produk, jumlah produksi, kemana saja produk-produk tersebut akan didistribusikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan terlebih dahulu ya. Produk yang ditawarkan yaitu baju muslim pria Fatih. Lalu yang kedua celana chino pria, yaitu yang ketiga aksesoris ibadah seperti tasbih, sejadah, dan sarung. Lalu keunggulan atau keunikan. Menggunakan bahan premium, menggunakan bahan premium murah, mengikuti tren masa kini, dikhususkan bagi pemuda yang baru hijrah. Nah, jadi ada model khusus dan spesifik untuk pemuda yang baru hijrah. Lalu yang kedua menggunakan bahan premium, model yang pas dan tidak terlalu ketat, nyaman, cocok untuk segala kondisi cuaca. Lalu yang ketiga lebih murah, bentuk dan merek yang unik, desain yang menyelesaikan zaman, lalu portable juga. Perbandingan dengan produk lain. Sini ada barang mudah didapatkan, terus lebih mudah didapatkan juga. Barang yang diminati konsumen tersedia di bentuk yang diminati banyak konsumen. Oh, maksudnya bentuk ya. Ini maksudnya bentuk yang diminati. Ini maksudnya bentuk yang diminati banyak konsumen di marketplace. Lalu jumlah produksi. Jumlah produksi ini menyesuaikan produksi dari toko supplier. Lalu yang kedua menyesuaikan juga. Jadi ini semua produknya menyesuaikan dari produksi dari supplier juga ya. Lalu produk, tempat menjual produk di marketplace, semua menjual di marketplace, dan untuk offline sendiri tidak tersedia begitu. Lalu yang ketiga ada key activities. Bagian ini berisi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan utama apa saja yang akan dilakukan dalam bisnis, serta siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini kegiatan ini yang pertama melakukan promosi via Instagram Ads atau Facebook Ads. Setelah itu melihat kesediaan barang, desain toko online, desain tampilan produk, dan mengemas produk. Siapa pelaksananya? Kebetulan karena di sini hanya satu orang yang menjalankan, maka saya sendiri yang menjalankan. Lalu yang kedua menjaga komunikasi dengan konsumen, menjawab keperluan konsumen, dan meminta testimoninya dari barang yang sudah dibeli dari saya gitu. Lalu yang terakhir ada melakukan copywriting dan menulis cerita agar penjualan makin diminati. Jadi ini merupakan teknik-teknik marketing saja ya. Lalu ada sumber daya atau key resource. Key resource ini bisa berupa laptop, smartphone, internet, charger, bensin, kuota. Lalu yang kedua ini yang spesifik untuk barang, bubble wrap, ada kardus, plastik resek, selotip, cutter, kertas. Lalu target konsumen. Bagian ini berisi penjelasan mengenai siapa saja calon konsumen atau pembeli yang akan menargetkan target pemasaran. Nah, ini ada spesifik konsumen seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ini sama saja. Laki-laki usia 18-23, menyukai style yang simple, menyukai desain yang sederhana, minimalis. Terus
juga menyukai hal instan. Jadi kelompok konsumennya ada mahasiswa, karyawan, muda gitu. Lalu ada rencana keuangan. Strategi pemasaran dulu ya. Sama saja seperti yang di atas, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita melakukan pemasarannya itu di media sosial dan juga marketplace. Bisa dilihat di sini ya. Untuk strategi pemasaran ya. Lalu di sini ada rencana keuangan. Rencana keuangan ini sepertinya sama seperti di atas, tidak ada perubahan. Lalu yang pertama itu ada biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai sebesar Rp17.785.000. Biaya operasional Rp850.000. Biaya produksi Rp3.100.000 dan biaya pemasaran Rp400.000. Jadi totalnya adalah Rp22.135.000. Dengan mengetahui total biaya yang dibutuhkan, dapat diperkirakan dari mana saja biaya modal tersebut diperoleh. Kebutuhan kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan yaitu Rp22.135.000. Di mana ya yang diperoleh? Di mana modal itu diperoleh? Modal itu diperoleh dari modal pribadi sebesar Rp22.500.000. Ini kenapa ada sampai Rp500.000, sedangkan yang dibutuhkan itu hanyalah Rp22.135.000. Ini saya menambahkan inisiatif sendiri ya untuk penambahan atau dana-dana yang dibutuhkan gitu. Baik, sini saya akan melakukan perhitungan balik modal. Balik modal ini merupakan dari perhitungan dari dana awal yang dibagi dengan profit atau keuntungan bersih. Jadi perhitungan balik modal itu sebesar Rp22.135.000 dibagi dengan 15.000. Hasilnya adalah sebanyak 1.476 unit. Jadi dengan modal Rp22.135.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 1.476 unit. Wah, kita sudah sampai ke penghujung. Baik, sudah sampai ke penghujung. Kita akan menjelaskan nama usaha. Oke, di sini saya akan menjelaskan Japri Business Model Canvas-nya. Jadi nama usahanya yaitu Hawarizm Store, jenis usaha pakaian. Deskripsi singkatnya ini merupakan menjual pakaian muslim seperti baju, celana, sarung, dan aksesoris ibadah lainnya. Lalu ada produknya menjual baju muslim Fatih Al Collection, maksudnya All Collection. Lalu celana Chino 51, celana Chino for denim, aksesoris ibadah seperti sarung, peci, terus baju sejadah, tasbih, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan utamanya mencari supplier yang sudah ready stock dengan barang-barang yang bisa dijual ya, seperti itu. Lalu yang kedua, memperhitungkan margin atau keuntungan yang akan didapat. Lalu sumber daya di sini lalu ada sumber daya.
Sumber daya di sini yang pertama ada kontak supplier, ini merupakan hal yang penting. Lalu smartphone, internet, kendaraan pribadi. Lalu target konsumen generasi milenial yang menyukai tampilan kasual, sederhana, warna putih, abu, hitam. Ini ya, saya sorot. Lalu mahasiswa yang sedang berkuliah, jamaah tablik. Nah, ini jamaah tablik maksudnya itu ketika ada pengajian besar, pengajian akbar. Nah, ini saya mengincar sebagai target konsumen saya, seperti itu. Lalu ada strategi penjualan. Dengan strategi penjualan yaitu menjual di berbagai platform media sosial dan marketplace seperti Instagram, WhatsApp, terus Facebook, terus Shopee, Tokopedia, dan selain sebagainya. Lalu melakukan promosi ke grup WhatsApp. Ini merupakan cara strategi marketing saya. Lalu rencana keuangan, saya akan menjelaskan rencana keuangan saya. Rencana keuangan itu bisa pembayaran listrik. Bukan itu maksudnya. Rencana keuangan yang pertama ada pembayaran listrik per bulan, pembayaran paket pulsa atau internet per bulan, bensin per bulan, top up saldo untuk Instagram Ads dan Facebook Ads. Lalu modal usaha dari uang pribadi dan pinjaman saudara atau teman dekat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan sudah di penghujung. Jadi kesimpulannya adalah saya berencana untuk membuat online store yang dengan sistem dropship dan resell. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.